Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Hukum Internasional B akan mempresentasikan hasil makalah kami yaitu Genosida Rohingya dalam perspektif hukum internasional. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ima Isfaatin dengan NPM 010, Risna Aulia dengan NPM 101, Ayuni dengan NPM 056, dan Rido dengan NPM 098. Selanjutnya yaitu pendahuluan mengenai genosida dalam hukum internasional. Salah satu pelanggaran berat terhadap hukum internasional adalah genosida. Menurut Statuta Roma dan Pasal 7 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, genosida adalah tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan atau secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama dengan cara membunuh anggota kelompok tersebut, menyebabkan penderitaan fisik atau mental kepada anggota kelompok tersebut, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menyebabkan kemusnahan sebagian atau keseluruhannya, atau melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran anak dari kelompok tersebut. Kejahatan ini adalah yang paling serius karena melibatkan masyarakat internasional yang telah diatur oleh Mahkamah Pidana Internasional. Yang berisi yaitu yurisdiksi mahkamah akan terbatas pada kejahatan yang paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu sejarah genosida Rohingya di Myanmar. Ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta dan akhirnya menjadi presiden Myanmar pada tahun 1962, sistem politik Myanmar menjadi lebih otoriter. Dari tahun 1991 hingga saat ini, konflik etnis sering muncul di Myanmar. Bahkan, hal yang menyebabkan konflik berkepanjangan ini terjadi mulai dari kasus pemerkosaan, diskriminasi terhadap warga minoritas, hingga masalah etnis. Status etnis Rohingya yang hingga saat ini dianggap sebagai pendatang ilegal di Myanmar merupakan dasar konflik ini. Sejak Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 diberlakukan di Myanmar, orang-orang dari etnis tertentu yang telah tinggal di Myanmar sebelum pendudukan kolonial Inggris pada tahun 1824 dianggap sebagai warga negara. Ada 135 kelompok etnis, namun etnis Rohingya Bengali tidak diakui. Konflik antara kelompok Rohingya dan Rakhine pada awalnya tidak diketahui oleh dunia luar. Namun, pada bulan Juni sampai Agustus 2012, liputan media internasional mulai memberitakan tentang konflik Rohingya, yang menimbulkan kemarahan kelompok Rakhine, yang kemudian memicu konflik yang belum selesai. Pada bulan Juli 2012, konflik terus meningkat. Puncak konflik ditandai dengan pembakaran besar-besaran terhadap rumah-rumah warga Rohingya dan penyerangan yang dilakukan kedua kelompok etnis tersebut. Militer dan polisi Myanmar juga diduga memprovokasi kedua kelompok etnis tersebut dan menyerang desa-desa Rohingya. Banyak pihak yang mengkritik konflik tersebut karena Myanmar sedang menjalani proses demokratisasi. Pihak yang mengecam konflik tersebut antara lain yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa. Organisasi lain seperti Amnesty International dan Organisasi Hak Asasi Manusia Global percaya bahwa pemerintah Myanmar melakukan diskriminasi sistematis terhadap masyarakat Rohingya yang menyebabkan penderitaan tiada akhir bagi mereka. Jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu genosida Rohingya dipandang dari perspektif hukum internasional. Jadi genosida ini dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang mana menimbulkan dua reaksi dari masyarakat. Yang pertama yaitu masyarakat yang ingin tetap tinggal di Myanmar, dan yang kedua yaitu masyarakat yang mengungsi atau mencari suaka. Masyarakat yang tinggal di Myanmar ini kemudian menjadi masyarakat yang stateless karena tidak diakui oleh pemerintah Myanmar dan tidak diberi perlakuan yang manusiawi hingga dilakukan pembunuhan. Kemudian yang kedua yaitu awalnya genosida ini diketahui pada tahun 1938 yang mana 30.000 Rohingya yang beragama Muslim dibantai oleh orang-orang yang beragama Buddha, dan terus berulang pada tahun selanjutnya yakni 1942, 1968, 1992 dan klimaksnya yaitu pada 2012. Kemudian pada tahun 1970 ini juga dilakukan penangkapan besar-besaran ke masyarakat etnis Rohingya. Kemudian pada tahun 1983 ini terbitkan Burma Citizenship Law yang mana membuat masyarakat Rohingya ini tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak diterima di Myanmar, sehingga anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang legal dan layak, dan juga banyak tekanan dari pemerintah, utamanya ekonomi, kemudian ada penyiksaan, penangkapan paksa maupun diskriminasi lainnya.
dari hukum internasional yang tertera yaitu Statuta Roma 1998 pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa genosida adalah kejahatan internasional sehingga menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, dan ada 5 unsur yang dijelaskan pada pasal 6 yang merupakan kategori genosida. Yang pertama, membunuh anggota kelompok. Kedua, menimbulkan luka baik fisik secara mental kepada anggota kelompok. Yang ketiga, secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian. Yang keempat, memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir yaitu memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu ke kelompok lain. Dalam kasus Myanmar ini, pembunuhan yang dilakukan oleh junta militer ini sudah sesuai dengan unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 6. Kemudian pada pasal 7 juga dijelaskan terhadap kejahatan kemanusiaan, yang mana Myanmar sendiri telah melakukan kejahatan yaitu pembunuhan, pemusnahan, pemindahan paksa, penyiksaan, pemerkosaan, dan lain sebagainya yang mengakibatkan penderitaan secara fisik maupun mental. Hal ini diakui sendiri pada Juli 2012 oleh Presiden Myanmar yaitu Thein Sein, yang mengatakan pada forum internasional bahwa masyarakat Rohingya hendaknya tidak tinggal di Myanmar dan pemerintahnya sendiri siap mendeportasi atau PBB bisa mencarikan penampungan di negara lain untuk Rohingya. Hal ini menyalahi apa yang dituangkan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa setiap manusia itu memiliki hak untuk diakui oleh negaranya berupa status kewarganegaraan. Konvensi lainnya juga mengatur hak asasi manusia dan ras. Konvensi ini dinamakan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau ICERD, yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 mengenai hak-hak diskriminasi ras. Kemudian pada pasal 5 juga disebutkan bahwa mengenai kewajiban setiap negara untuk menjamin hak setiap individu, diantaranya merupakan hak kewarganegaraan atau the right to nationality. Pemerintah Myanmar khususnya membiarkan konflik terus-menerus dan tidak ditindaklanjuti, menjadikan konflik ini atensi internasional. Fakta bahwa korban hilang, tewas, penyiksaan, pengusiran yang dipandang sebagai pelanggaran karena pemerintah tidak bisa menjalankan kewajiban internasional, yakni kekerasan yang mengancam perdamaian dunia yang tertera dalam UN Charter pasal 2 ayat 3. Pada pasal 1 The Genocide Convention, yaitu dokumen komprehensif genosida yang ditandatangani oleh banyak negara, yang dijadikan landasan berbagai instrumen hukum di lembaga peradilan di masa depan, disebutkan bahwa pemusnahan suatu bangsa baik waktu damai maupun waktu perang merupakan kejahatan kemanusiaan. Dan pada tahun 2012 sendiri, presidennya pada saat itu yaitu Thein Sein mengakui bahwa Rohingya ini menjadi korban kekerasan dari pemerintahan Myanmar. Pada saat kerusuhan itu ada 2.800 rumah yang dibakar, dirusak, area yang hancur yaitu sekitar 14,5 hektar, bangunan rumah, perahu yang rusak yaitu sekitar 811 banyaknya. Pembunuhan, pengusiran, dan pemusnahan etnis Rohingya ini masih berlangsung hingga pada saat ini. Pertanggungjawaban Myanmar terhadap Rohingya dapat dilihat dari bagaimana negara Myanmar ini dalam menangani kasus tersebut. Kita lihat bahwa ketidakpedulian negara Myanmar untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sekjen PBB sendiri telah menekan pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan konflik tersebut atau melakukan penghapusan undang-undang kewarganegaraan Myanmar yang menjadi pusat konflik tersebut. Kemudian jalur diplomasi dari negara-negara ASEAN sendiri juga tidak mempan untuk menghentikan pelanggaran HAM dan genosida yang terjadi di Myanmar. Pada The Genocide Convention 1948 dibicarakan tentang pertanggungjawaban negara yang mengacu pada konvensi ini. Dinyatakan pada pasal 3 bahwa setiap orang yang melakukan tindakan kejahatan genosida harus diberi hukuman terlepas dari mereka itu individu, penjabat, maupun negara itu sendiri. Pertanggungjawaban dari negara tersebut diakibatkan oleh kelalaian negara tersebut dalam menjalankan kewajibannya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Sehingga dalam kasus genosida Rohingya yang dilakukan secara masif oleh Myanmar ini, maka pemerintahan Myanmar sendiri berhak dimintai pertanggungjawaban kepada Mahkamah Internasional. Genosida ini sendiri dianggap sebagai kejahatan serius yang telah diatur dalam Mahkamah Pidana Internasional, dan jika pelaksanaannya dengan cara di luar pengadilan sudah pernah dilakukan dan tidak berhasil mengakhiri genosida dan pelanggaran HAM yang terjadi, maka kasus ini juga dapat diambil oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan dengan cara peradilan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Responsibility to Protect atau R2P merupakan sebuah prinsip yang mengacu pada dukungan
dan tanggung jawab negara dan komunitas internasional untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan pelanggaran berat hak asasi manusia. Adanya R2P membuat perubahan pada komunitas internasional yang saat ini tidak lagi hanya didasari oleh kepentingan nasional negara-negara, tetapi juga kepentingan seluruh masyarakat sipil. Pentingnya perlindungan masyarakat sipil mendorong pembentukan pengadilan internasional khususnya untuk menangani isu hak asasi manusia. Dan setiap negara memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi masyarakatnya dari genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis, serta bentuk kejahatan lain yang dapat mengancam. Apabila suatu negara tidak dapat memenuhi kewajibannya dan tanggung jawabnya dalam melindungi masyarakat sipilnya, maka hal tersebut dapat menjadi celah bagi komunitas internasional untuk mencampuri urusan negara tersebut dalam upaya memberi perlindungan kepada masyarakat. Tanggung jawab tersebut kemudian membentuk 3 pilar pada R2P, yaitu Responsibility to Prevent, Responsibility to React, dan Responsibility to Rebuild. Pilar pertama, Responsibility to Prevent, menegaskan adanya kewajiban suatu negara untuk melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat dari terjadinya tindakan yang bertentangan dengan norma-norma tertentu dalam hukum internasional. Pilar kedua, yaitu Responsibility to React, memberikan komunitas internasional tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada negara-negara untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat apabila negara tersebut gagal untuk memenuhi kewajibannya. Komunitas internasional harus melakukan kerjasama untuk memberikan bantuan kepada negara-negara dalam memenuhi pilar pertama. Hal itu memberikan kesempatan bagi komunitas internasional untuk melakukan intervensi kemanusiaan sebagai reaksi dari kegagalan suatu negara dalam memenuhi tanggung jawabnya. Pilar ketiga, yaitu Responsibility to Rebuild, merupakan tanggung jawab untuk memulihkan keadaan dari kerusakan yang timbul dan memastikan perdamaian yang tahan lama. Pemulihan tersebut mencakup pelucutan senjata, demobilisasi kelompok bersenjata, pengembalian pengungsi, dan pemulihan hak-hak perdamaian, rekonstruksi, dan mempromosikan keadilan. Komunitas internasional melalui PBB dapat mengambil tindakan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan seperti genosida. PBB dan organisasi regional memiliki peran penting sebagai mediator dan fasilitator dalam mengatasi isu kemanusiaan. Upaya pertama dalam mengatasi isu adalah melalui diplomasi. Akan tetapi, diplomasi dapat menjadi terhambat karena adanya kepentingan dasar dan harga diri dari pihak terkait. Apabila upaya diplomasi gagal untuk dilakukan, maka komunitas internasional memiliki hak untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan dilakukan di bawah komando PBB dengan pengesahan oleh Dewan Keamanan PBB atas dasar persetujuan dari pihak negara yang berkonflik. Implikasi genosida Myanmar terhadap Rohingya menurut perspektif hukum internasional. Hukum internasional yang berfokus kepada masalah ini yaitu Statuta Roma tahun 1998, yang mana Statuta Roma ini adalah hukum yang telah diratifikasi oleh ICC atau International Court of Crimes. Nah, ICC telah melakukan penindakan yuridis terhadap genosida yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar sejak September tahun 2018. Organisasi ini menganggap jika tindakan militer Myanmar tergolong pada tindakan genosida yang sesuai dalam pasal 6 Statuta Roma 1998 yang berisi bahwasannya kejahatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian etnis, ras, suku, dan agama, seperti membunuh suatu kelompok, menyebabkan luka parah, atau merusak mental suatu kelompok, digolongkan sebagai tindakan genosida. Pada bulan November tahun 2019, yang mana pada waktu itu ICC telah merilis adanya laporan yang bersifat interim dengan lampiran bukti tindakan genosida yang dilakukan oleh militer Myanmar. Laporan tersebut menyebutkan bahwasannya militer Myanmar telah melakukan tindakan agresif yang sistematis dan terorganisir kepada etnis Rohingya dengan tujuan untuk menghapuskan keseluruhan atau sebagian dari etnis Rohingya. Dan ICC telah menyatakan jika pejabat tinggi Myanmar seperti Jenderal Min Aung Hlaing dan yang setara atau jajarannya perlu diadili atas dugaan genosida dan juga perlu diadili atas adanya tindakan mengancam keamanan manusia dan tindakan kejahatan perang. Tahun 2018 dapat dikatakan sebagai waktu puncak dari penyelesaian masalah Myanmar dengan Rohingya yang ditindaklanjuti oleh ICC. Pada tahun 2018, tepatnya pada 9 April,
jaksa penuntut ICC telah mengajukan adanya pre-trial chamber atau yang biasa disebut dengan PTC. PTC ini telah diatur pada Statuta Roma pasal 46 ayat 3, yang mana PTC ini didasari atas adanya dugaan deportasi etnis Rohingya dari Myanmar menuju Bangladesh. Dilanjut pada 11 Mei tahun 2018, Chamber mengeluarkan instruksi untuk melaksanakan adanya sidang konferensi dengan sistem tertutup sebagai upaya resolusi dari masalahnya. Pada 14 Juni tahun 2018, aspek registri atau aspek administratif atau bantuan terhadap korban selanjutnya akan diserahkan kepada Dewan Informasi Chamber mengenai rujukan 21 laporan korban etnis Rohingya yang diterima oleh jaksa penuntut ICC. Pada keputusan 6 September 2018, PTC telah menyimpulkan bahwasannya pengadilan dapat menegaskan yurisdiksi sesuai dengan pasal 12 ayat 2 poin A dari Statuta Roma yang menjelaskan apabila setidaknya terdapat satu unsur kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan atau bagian dari kejahatan serupa, dilakukan investigasi di wilayah negara yang bersangkutan dengan statuta. Jadi yurisdiksi ini hanya dilakukan terhadap negara-negara yang mengakui kedudukan dari statuta atau negara-negara yang menyepakati dari statuta tersebut. Sehingga untuk investigasi lebih lanjut akan dirujuk kepada negara-negara yang bersangkutan, yaitu Myanmar dan Bangladesh. Rekomendasi kebijakan yang kami tawarkan adalah diperlukan adanya langkah perubahan norma internasional yang bersifat konstruktif seperti R2P. R2P sendiri didasari atas komitmen dari negara-negara mengenai unsur kemanusiaan secara internasional. Sehingga norma ini perlu dikonversi menjadi sebuah hukum yang sifatnya mengikat terhadap aktor-aktor internasional lainnya. Lalu, norma internasional yang telah dirubah menjadi hukum dengan sifat memaksa, diperlukan adanya wujud hukum yang bersifat junto, yaitu adanya sebuah produk hukum yang berkorelasi antara dua atau lebih produk hukum lainnya. Pada kasus ini, junto dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang keamanan manusiawi yang berasal dari norma internasional yang konstruktif, hukum genosida, dan hukum perang. Sehingga dengan hukum-hukum tersebut mampu menciptakan sebuah generalisasi terhadap pengertian hak asasi manusia untuk mencegah adanya tindakan genosida yang dilakukan oleh sebuah negara.